kasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Nah, di hari ini, di malam hari ini, kita akan bersama-sama mengucap syukur. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah live streaming. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita semua tidak dalam lingkungan yang sama, tapi kita tahu juga bahwa Tuhanlah yang menyatukan setiap pribadi kita. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mau rendahkan hati kita mau tanggalkan beban kita mau berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dalam Kristus, kembali kami ucap syukur Tuhan kepadamu atas semua berkat, atas semua karunia yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kini Tuhan kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami, kiranya Engkau memberi kami kefokusan, membimbing kami, agar ketika kami nanti dalam memuji dan memuliakan nama-Mu dapat fokus dan hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu atas setiap pribadi kami, biarlah kiranya kami dapat hanya fokus kepadamu saja Tuhan. Berkati juga Tuhan persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami sudah siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita menaikkan pujian Allah Roh Kudus. Ku
jauh lebih lagi, lebih dalam lagi menyembahmu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat satu pujian, satu-satunya yang Tuhan andalkan. Kau Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan, itulah yang selalu menjadi pedoman kami, Yesus. Bapa, kalau
sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap memberikan hati kami yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu Tuhan. Berkatilah kefokusan kami Tuhan, bimbinglah setiap hati kami, biarlah hanya Engkau saja yang dapat menjadi kefokusan kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kami siap Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya hanyalah daripada-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom, saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali malam yang luar biasa hari ini di Persedia. Kita bersama-sama belajar dengan tema gaya hidup beriman ya. Ciri-ciri atau gaya hidup sebuah ciri dari orang-orang yang beriman. Mbak Pia kelas 12 ya? Iya, kelas 12. Kira-kira masih ingat nggak ciri TK? Waktu masih TK cirinya apa sih? Waktu TK itu main, Mbak. Main. Yang penting main sama temen, ya udah temenan gitu. Nah kalau udah mulai SD? SD udah mulai fokus belajar membaca, menghitung, yang udah basic-basic gitu ya, Mbak. Ada ciri ya, dari pakaiannya ada cirinya nggak? Ada dong. Gayanya beda nggak? Udah beda lagi. Kalau sekarang dengan SMP sama SMA kira-kira gayanya bedanya di mana? Udah jauh berbeda sih Mbak gaya hidupnya. Gaya hidupnya berbeda ya, cara bicaranya juga berbeda Ya, gitu ya. Pola pikirnya Berbeda. Nah demikian juga kalau kita bicara tentang iman ya. Gaya hidup, kita tidak boleh memisahkan gaya dan hidup ya. Kalau gaya itu kan berbanding lurusnya dengan tekanan, kata ilmu fisika, gitu kan. Jadi kalau orang banyak tekanan, kemungkinan hidupnya terlalu banyak gaya, gitu ya. Jadi, nah kita belajar gaya hidup, ciri atau perilaku orang yang beriman itu sebenarnya bisa kelihatan. Bukan hanya sekedar mengaku bahwa saya Kristen atau saya mungkin ber-KTP-nya Kristen, oh saya orang beriman. Haleluya, semuanya baik gitu kan, seolah-olah semuanya tentang Tuhan. Kristen bukan hanya sebuah aksesoris, tetapi harusnya merupakan sebuah gaya hidup. Dan itu yang terjadi di Antioquia pada waktu itu. Orang disebut Kristen karena gaya hidupnya yang mencerminkan bahwa dia seperti Yesus hidup. Demikian juga gaya hidup orang beriman. Firman Tuhan menyebutkan di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini adalah satu janji firman Tuhan yang begitu luar biasa tentang gaya hidup beriman dan tentang goal dari orang yang beriman. Ayat ini tidak berbicara tentang hidup yang beriman yang selalu bebas dari persoalan, bebas dari masalah, tetapi tentang sebuah kepastian bagi orang beriman dalam kondisi apapun. Firman Tuhan menyebutkan, akuilah dia dalam segala lakumu, dalam seluruh kehidupanmu. Bahwa kalau kita mengakui Tuhan, pasti akan ada satu ciri, satu gaya yang bisa dilihat oleh orang lain bahwa oh ini orang beriman. Sedangkan kadang menghadapi new normal hari ini ya ke depan, tapi menghadapi situasi yang kemungkinan kemudian memburuk lagi karena kenaikan orang-orang yang terkena COVID-nya. Kita akan melihat di sini gaya hidup yang orang beriman dengan gaya hidup yang tidak beriman. Bukan ber-KTP Kristen loh, tapi gaya beriman dari melihat cara pandangnya orang-orang beriman terhadap persoalan itu. Alkitab bilang di sini bahwa maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi punya keyakinan terus dalam hidupnya tentang masa depan bersama dengan Tuhan, tentang jalan bersama dengan Tuhan, tentang menikmati Tuhan di dalam hidupnya. Alkitab ini mengatakan diawali dengan kata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan hanya dengan segenap mulutnya saja, bukan hanya segenap pikirannya, tetapi segenap hati. Minggu yang lalu kita belajar bahwa untuk mengubah sebuah gaya hidup orang beriman yang berserah itu bukan hanya sekedar mengubah yang di luar supaya yang di dalam berubah, tidak. Ada orang yang kemarin mengatakan bahwa oh ayo kita belajar, yuk izinkan Tuhan. Ternyata nggak ada terobosan. Lalu kita mulai mengeluh. Nah ini, walaupun ngomongnya izinkan Tuhan, mulai mengeluh, maka kemudian dia tidak mencerminkan sebagai gaya berserah. Kemarin mengizinkan Tuhan dengan mengatakan dengan kalimat bahasa Inggrisnya let God. Lalu kemudian coba D-nya dihilangkan jadi let go. Berserah. Dulu saya berpikir let go itu ya pergi, let go, ya pergi ya. Saya
bisa menikmati Tuhan bekerja, kita harus berserah. Nah, orang yang berserah itulah sebenarnya yang memberikan ciri bahwa dia memiliki gaya hidup sebagai orang beriman. Nah, kita akan melihat beberapa tokoh di dalam Alkitab tentang orang-orang yang gaya hidupnya sebagai orang yang beriman. Yang pertama kita belajar dari Nuh. Ya. Banyak sekali contohnya, tapi saya hanya ngambil beberapa saja kalau ini tidak cukup waktunya. Yang pertama Nuh, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Nuh ini, Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara, kenapa kita tidak menikmati terobosan? Tadi sebutkan bahwa seringkali tidak menikmati terobosan karena kita masih terpengaruh dengan kata orang dan dengan kehendaknya sendiri. Makanya kita perlu berserah supaya kita memang bisa menikmati terobosan. Alkitab menyebutkan di sini, firman Allah menyebutkan, dan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Lalu demikianlah dilakukannya. Saudara perhatikan, Nuh mendapatkan firman untuk membuat sebuah kapal yang cukup besar yang memuat beberapa pasang atau seluruh binatang yang ada berpasang-pasangan. Kenapa? Karena Tuhan bilang akan terjadi banjir. Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah. Kalau membangunnya, memerintahkannya mungkin di tepi pantai, mungkin bisa maklum. Tapi ini adalah di daerah Timur Tengah, daerah gersang, daerah pegunungan yang mungkin selama itu belum ada hujan dan belum pernah ada banjir. Jadi kalau kita diperintahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam kondisi yang menurut logika manusia itu tidak mungkin, pertanyaannya adalah apakah kita mau taat kepada firman atau kita lebih taat kepada pikiran? Ya kan? Lebih taat kepada firman atau lebih taat kepada kata orang? Biasanya kemarin kita belajar tentang ada orang yang mengerjakan untuk besok minggu ini, cek kisahnya. Suatu kali ada seorang mahasiswa yang telat masuk kuliah. Begitu telat masuk kuliah, lalu dia melihat mahasiswa temannya udah bubar semua. Dan dia lihat di papan tulis ada 2 soal matematika. Dia pikir ini pasti PR, kerjaan rumah. Dia pulang ngerjakan, nggak dapat terus, tiba-tiba terus bisa ngerjakan. Dan besoknya itu dia kasihkan di meja dosennya. Dosennya kaget. Kagetnya apa? Dia bilang begini, ini siapa yang mengerjakan? Saya. Kenapa dikerjakan? Saya pikir ini PR. Itu bukan PR, tapi itu adalah soal tersulit yang belum terpecahkan matematika selama ini. Perhatikan di situ, ada kalimat soal tersulit. Jadi karena ada tulisan soal tersulit, dia mendengar, maka semua mahasiswa yang di situ tidak bisa mengerjakan. Karena di pikirannya sudah dipenuhi dengan kalimat tersulit. Mahasiswa yang terlambat ini dia pulang, dia mencari dan bisa menemukan. Kenapa? Karena dia tidak mendengar. Nah, dalam hidup kita seringkali kita gagal untuk menikmati janji Tuhan. Gagal di dalam menikmati iman kita karena kita terpengaruh, membuka telinga oleh omongan suara-suara yang melemahkan. Nuh juga mendengar suara yang melemahkan. Kalau lihat filmnya dia ditertawain, dia diledek. Kenapa? Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, tetapi 120 tahun dia melakukan pekerjaan itu untuk menantikan janji Tuhan. Nah, kita sering gagal di situ. Jadi banyak orang gagal mengapa tidak menikmati terobosan? Karena kita sering terpengaruh oleh omongan orang. Seperti hari ini, kondisi begini, aduh kita gimana ya? Lalu sekolah masa depannya bagaimana ya? Selalu kan begitu. Besok ujian nasional kira-kira bisa nggak ya? Sekolahnya saja belum pernah lihat bangku sekolah, ya kan? Tapi kok ya tetap aja bisa jalan. Kita punya keyakinan, orang mulai bingung. Nah, kondisi inilah bahwa yang berikutnya adalah terpengaruh oleh apa? Kehendak sendiri. Kita sudah fokus di sini, lalu kita merasa ini, aduh sulit banget, lalu kita coba cari terobosan yang lain. Akan usaha, padahal Tuhan sudah menempatkan ada di sini. Ada orang yang ketika di jalan, ada tiba-tiba di jalan itu ada batu yang
besar di batu itu, apa di tengah jalan. Ada orang yang begitu lihat batu itu pergi. Ada batu, nggak jadi, pulang lagi. Tapi ada yang duduk di atas batu itu lalu mengeluh, apa yang naruh batu ini, ngapain lagi di sini. Tapi cuma duduk aja di situ, nggak ngerjakan, tidak berjalan juga. Tapi ada seorang yang mulai bongkar batu itu, dan ternyata di balik batu itu ada hadiah. Nah, banyak orang kalah di situ. Kenapa? Lalu kenapa? Karena dia banget mengikuti kehendaknya sendiri. Kalau mengikuti kehendaknya sendiri, dia enak santai dong seperti yang lain. Tapi dia tetap melakukannya. Jadi perhatikan di sini, gaya hidup yang beriman akan menentukan terobosan di dalam hidup kita. Tetapi seberapa terobosan itu terjadi bergantung sepenuhnya kepada seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Terobosan akan terjadi tergantung seberapa besar. Kalau kemarin bahwa terobosan terjadi bisa tergantung dari mana? Dari penyerahan, dari bukan pada pangkalnya, tetapi pada ujung si penerimanya. Sebab Tuhan jelas sudah memastikan memberikan masa depan, memberikan kasih-Nya, menebus dengan darahnya, bukan hanya menebus dan menyelamatkan, tetapi Dia sudah memberikan seluruh berkat anugerah itu ketika Tuhan bilang, barang siapa menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuncinya adalah kita mempertahankan iman seperti apa kata Tuhan. Tetapi kalau anak manusia itu datang, masih adakah iman di bumi? Iman yang pertama adalah kita harus berjalan di dalam iman. Tidak berhenti 120 tahun melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, meskipun yang dihadapi, meskipun omongan orang menyepelekan, mentertawakan, logikanya juga berkata demikian, tetapi dia tetap mempercayakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Yang kedua, jangan berpikir bahwa kalau hidup di dalam Tuhan itu akan bebas dari satu persoalan. Sudah perhatikan di sini. Yang kedua, orang yang berjalan dengan iman, kita akan menghadapi ujian di masa penantian itu. Untuk masuk SD ada ujian nggak? Ada ya? Tapi tiap naik kelas SD, kelas 2 kan ada ujian. Iya. Ujian kenaikan kelas, ujian semester, iya kan? Iya. Untuk apa ujian? Untuk mengukur sejauh mana kita memahami, kita menerima materi yang ada, ya kan? Besok ada ujian nasional, lulus itu juga, ya kan? Lulusan, nggak tahu masih ada atau nggak ujian nasional? Kayaknya Nggak ada ya. Ujian sekolah nggak ada. Tetap ada. Nah, untuk apa sih itu? Untuk mengukur. Kecuali kayak saya mengajar karena mahasiswanya tidak terlalu banyak, maka saya berkata saya nggak bisa ujian, saya udah tahu betul. Setiap harinya saya udah mengerti. Nah, kalau kita melihat ujian di masa penantian ini yang sering banyak orang menggagalkan. Gagal di dalam menerima terobosan. Kenapa? Karena orang berpikir kalau yang namanya iman itu seperti orang yang tinggal sulap, simsalabim jadi apa, prok selesai gitu, selesai. Padahal tidak. Yusuf itu ketika dia bermimpi atau mendapatkan visi dari Tuhan pada umur 17 tahun. Nah, firman Tuhan bilang lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Yusuf umur 17 tahun mendapatkan visi. Tapi 13 tahun kemudian dia baru menerima visi. Kalau sekarang 13 tahun itu berarti cukup lama loh untuk menikmati visi. Dan di dalam untuk menikmati visinya, mendapatkan atau menikmati kegenapan visi yang dari Tuhan, ternyata yang dialami oleh Yusuf itu bukan satu tempat atau satu masa yang nyaman. Dia ditempa dulu batinnya, jiwanya, ketika dia dihianati oleh saudara-saudaranya. Kadang-kadang kan kita mau dapat iman lalu diledek sedikit saja sudah kalah. Hanya diomongin sok rohani saja udah mundur, ya kan? Begitu ada mungkin itu kita sudah minder. Banyak orang yang begitu, yang tidak berani melangkah. Kenapa? Karena dia tidak siap mentalnya saja. Belum lagi nanti ketika secara fisik Tuhan sudah memberikan sesuatu yang lebih, lalu orang berpikir mungkin udah ini berkatnya.
Yusuf itu setelah dijual, dibeli oleh Potifar, kerja di Potifar, sudah berhasil di situ. Tetapi Yusuf tidak terpengaruh bahwa dia tetap mempercayakan, tidak mempercayai firman Tuhan, bahwa bukan hanya sampai di situ. Itulah makanya ketika dia ditipu, dijebak, dijerat oleh istri Potifar, dia tetap konsisten untuk tidak jatuh di dalam dosa, dan dia tetap konsisten untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Meskipun dia harus masuk penjara, tapi Alkitab selalu mencatat, dan Yusuf disertai Tuhan. Lalu orang berpikir, kalau disertai Tuhan kenapa masuk penjara? Jadi kalau disertai Tuhan harusnya mulus kan, gitu kan. Sehingga ada orang bilang jalan tol mulus, kenapa jalan hidupku tidak? Ya, gitu. Nah, sudah perhatikan di situ Yusuf. Nah, dikabarkan bahkan Yusuf udah beritakan, oh dia tewas, tidak ada apa-apa lagi, udah tewas. Sementara Yusuf di orang tuanya mungkin sudah 1000 hari, udah upacara tewas, Yusufnya malah masuk penjara, jadi budak, bekerja masuk penjara. Tapi perhatikan, satu proses yang panjang itu kemudian mengantarkan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Semakin dalam proses yang dialami, semakin berat ujian. Kalau orang yang memiliki gaya hidup beriman, dia selalu akan berpikir bahwa semakin dekat pertolongan Tuhan. Saya kemarin ngobrol dengan seorang hamba Tuhan yang diuji berat sampai habis-habisan. Kemarin datang di rumah main, dia bilang begini, saya cuma punya prinsip, kalau saya dapatkan persoalan berat, saya anggap sebagai ujian. Maka kalau ujian nanti ada bonusnya apa Tuhan? Dia habis hartanya, Tuhan habis ini bonusnya apa? Tuhan habis ini bonusnya apa? Selalu begitu. Uangnya habis, hartanya habis, usahanya bangkrut, dia bilang Tuhan bonusnya apa? Jadi dia prinsipnya bukan ketika jatuh ini apa, ya bonusnya apa ya? Kenapa dia ada reward dari Tuhan dalam begitu? Nah, itulah makanya ketika Yusuf kemudian menghadapi seperti itu, Alkitab bilang semakin, kalau kita belajar hidup Yusuf, semakin berat ujiannya berarti semakin dekat berkat dan janji Tuhan. Dalam kondisi ini, ketika kita melewati ujian, jangan menyerah, sebab sukses tidak akan membohongi proses. Ya, jadi kalau kita ujian, belajarnya untuk dapat nilai bagus, kan ujiannya juga terus-terusan. Belajarnya terus-terusan kan? Begitu nilainya tidak baik kan kita puas. Yang ketiga adalah dalam menjalani hidup orang beriman, gaya hidupnya adalah dia harus rindu terhadap hadirat Tuhan. Ayub ujiannya paling berat. Kalau saya melihat dalam Alkitab itu Ayub susah sekali. Tapi perhatikan apa yang dilakukan Ayub dalam Ayub 23 ayat yang ketiga. Semoga aku tahu mendapat dia, semoga aku tahu mendapatkan dia, dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Dalam kondisi terpuruk Ayub, dia punya kerinduan, dia punya hati, mungkin dia sudah tidak bisa jalan lagi ke bait Allah, tetapi ternyata hatinya tidak bisa dipenjara, imannya tidak bisa dipenjara. Dia masih punya kerinduan untuk datang ke hadirat Tuhan. Berapa banyak orang yang katanya beriman, baru diuji saja, dia sudah berjalan dengan iman, begitu menikmati ujian, lalu dia tidak lagi rindu datang ke hadirat Tuhan. Kenapa? Dia sudah mulai berputus asa di situ. Nah, rencana iblis atas Ayub di situ kan akhirnya menjadi gagal total. Kenapa? Karena iblis berpikir kalau Ayub itu habis semuanya, dia akan menyangkal Tuhan. Ternyata dia tidak menyangkal. Lalu iblis datang kepada Allah supaya tubuhnya juga dihancurkan. Tapi ternyata begitu tubuhnya dihancurkan, semua jauh dari dia, iblis gagal total. Dia tidak bisa lagi. Kenapa? Karena ternyata Ayub bukan jauh dari Tuhan, tetapi justru Alkitab bilang Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Jadi perhatikan di sini, dia kondisi seperti itu malah semakin rindu datang di hadirat Tuhan. Allah akan melimpahkan berkatnya jika kita tetap setia dan berbakti kepadanya. Firman Tuhan juga mengatakan, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji untuk hidup ini dan maupun hidup yang akan datang. Ibadah. Lalu yang keempat adalah apapun kondisinya, orang yang memiliki gaya hidup beriman, dia selalu akan mencapai targetnya, bekerja sesuai dengan atau dengan cara yang benar. Yakub bilang begini,
akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku. Firman Tuhan sudah berkata bahwa anak yang kedua itu yang akan menjadi pemimpin. Firman Tuhan kan pasti digenapi. Tapi ternyata yang dilakukan oleh Ribka terhadap Ayub itu adalah dia ingin mempercepat janji Tuhan terjadi. Akhirnya caranya digunakan apa? Menipu. Pertama, dia menipu Esau. Kenapa? Ketika Esau lapar, dikipas-kipas sayurnya. Akhirnya Esau menyerahkan hak kesulungannya, membeli dengan sayurnya. Dia menipu. Lalu yang kedua, kenapa? Karena mendengar Ishak sudah tua, lalu kemudian ibunya mereka-reka, dikasih kulit bulu kambing, masakannya seolah-olah bahwa ini daging buruan. Kenapa dia? Dia ingin cepat menikmati berkat. Dulu Ayub pernah mau melakukan yang sama. Disuruh oleh saudara teman-temannya. Kenapa? Waktu Saul 2 kali siap bisa dibunuh, tapi Daud tidak. Dia bilang tidak boleh mengusik hambaku yang kuurapi. Dia punya kesempatan untuk mempercepat dia menjadi raja. Kalau dia mempercepat menjadi raja, saya yakin Daud tidak akan menjadi contoh buat raja berikutnya. Dampak dari Yakub yang menipu bapaknya 2 kali, akhirnya dia mengalami kehidupan kegersangan. Janji Tuhan memang harus digenapi, tanpa berbuat seperti itu pun pasti akan digenapi. Tapi kemudian akhirnya cara yang dilakukan oleh Yakub itu akhirnya membuat dia untuk menikmati janji Tuhan itu kan jadi panjang. Harus lari kalau lebih 1000 kilometer, harus mengalami ketakutan, harus mengalami ditipu 10 kali, harus mengalami banyak hal peperangan di jalan, sampai kemudian janji itu digenapi. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, berapa banyak kita ini sering instan di dalam hidup ini, pengen cepat jalan pintas. Padahal di dalam Tuhan kan gak ada jalan pintas, kecuali Tuhan memang yang memintaskan jalannya. Untuk itulah mari kita mau belajar kepada Yakub ini menjadi teladan bagi kita. Karena hak kesulungan itu luar biasa pentingnya, maka dia mencoba untuk menipu. Perhatikan akibatnya bahwa ia harus sendiri, ia harus pergi, ia harus ditipu, tidak pernah bertemu lagi dengan keluarganya setelah pergi. Seandainya dia sabar, pasti ada cara Tuhan untuk dengan segera menggenapinya. Makanya banyak orang kalau ujian saja kan nyontek, wah aman loh. Nyontek itu kalau nggak ketahuan kan anugerah, tapi kalau ketahuan kan musibah. Nah, akibatnya dari nyontek itu kita menjaga pendidikan yang buruk. Padahal kalau kita belajar pasti hasilnya juga baik. Nah, konklusinya adalah pelajaran bagi kita keturunan Abraham secara rohani, bahwa untuk memperoleh berkat harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama kita belajar kepada Nuh, kita harus berjalan dengan dalam iman. Yang kedua, ujian di masa penantian itu pasti ada. Yang ketiga, tetapi kita harus tetap masuk oleh kerinduan ada di hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus meraihnya dengan cara yang benar. Tipu daya membuat seringkali kita tidak sabar. Keadaan lingkungan membuat seringkali kita tidak sabar, tidak taat, dan tidak tekun, yang kemudian akibatnya menghambat berkat Tuhan. Bagaimana caranya? Izinkan Roh Kudus untuk menuntun kita hidup di dalam seluruh kebenaran. Mari, ada yang ditanyakan sampai hari ini, Mbak Pia? Aku mau tanya nih, Mbak. Ya. Kayak yang dilakukan para mahasiswa tadi nih, karena mindsetnya itu kan udah berpikir kalau soal matematika itu sulit. Nah, terkadang kita juga termakan omongan orang gitu, Mbak. Ya. Kalau misalnya kita dibilang, kamu gak bakal mampu nih ngerjain ini, kamu gak bakal mampu masuk sini, bla 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 gitu, Mbak. Nah, gimana sih caranya biar kita itu bisa mengubah mindset kita? Tentunya biar kita tuh juga percaya bahwa Tuhan yang membuat rencana itu, Tuhan yang menghendaki. Kalau kita belajar kepada apa yang dicatat di dalam firman Tuhan, selalu kembali kepada firman Tuhan. Apakah orang itu meyakini firman Tuhan, hidupnya penuh dengan firman atau tidak? Tergantung apa isi di kepalanya, apa isi di hatinya, ya kan? Coba kalau kita, ya Daud itu kan dikejar-kejar Saul. Daud kemana-mana mau dibunuh oleh Saul tanpa berbuat salah. Ada kesempatan untuk membunuh Saul. Ayo bunuh saja.
biar cepat jadi raja. Kalau Daud melakukan itu kan bisa. Tapi Daud karena isinya di sini ada firman Tuhan, dia tahu betul bahwa itu cara yang tidak baik, maka dia bilang, tidak boleh mengusik hambaku yang kurapi. Karena dia tahu. Beda dengan Mephiboset dan inang pengasuhnya. Karena kata orang bahwa raja yang menggantikan raja yang kalah itu akan membunuh semua anak buahnya, semua keluarganya. Maka tinggal satu Mephiboset, akhirnya diajak lari jauh sampai akhirnya patahnya kaki, pincang, tinggal di tempat yang gersang. Begitu Daud mencari, ketakutannya kan luar biasa, pasti akan dibunuh. Tapi ternyata tidak. Sebab di dalam Tuhan selalu merancangkan bukan masa depan yang tidak punya pengharapan, tapi masa depan yang gemilang, masa depan yang penuh pengharapan. Jadi intinya adalah dalam kondisi seperti itu kita belajar apakah kita penuh dengan firman atau tidak. Makanya kata firman Tuhan, dengan cara apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Daud menyebutnya, dalam hatiku kusimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Ada lagi? Masih lanjut yang tadi ini nih, Bah. Ya. Kan tadi dibilang kalau misalnya hidup kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan, kan, Bah? Ya. Nah, gimana sih, Bah, caranya biar kita itu bisa benar-benar fokus gitu loh, Bah, sama Tuhan, nggak terombang-ambing sama duniawi yang semakin menjadi ini gitu. Ya, dunia memang akan memberikan kepada kita panggilan-panggilan untuk kita semakin jauh dari Tuhan. Ya kan, orang semakin pandai. Ketika masih anak-anak kan orang taat banget, disuruh gini, iya mau jadi apa begini. Nanti begitu naik kelas 2 SMA, kelas 3, pola pikirnya mulai berkembang, akhirnya pertimbangannya menjadi matang, terus kemana-mana. Sehingga cita-citanya pun bisa menjadi berubah, karena bisa terpengaruh orang. Ya kan, dia tidak bisa fokus lagi. Dulu rajin belajar, tapi mungkin sekarang udah punya handphone, mulai WhatsAppan, mulai link, mulai dengan yang banyak IG dan terus aja, sehingga kemudian waktu kita menjadi terbuang. Ya kan, kalau kita melihat acara TV baik atau dan jeleknya dari mana sih gampang? Ya kan, dari mana kita matikan saja kan selesai. Nah, dari sini adalah yang dibutuhkan kita adalah keputusan, konsisten terhadap komitmen dengan Tuhan. Ketika Petrus fokus kepada Tuhan, dia mampu berjalan melewati badai. Tapi ketika dia mulai bimbang oleh keadaan, maka dia mulai tenggelam. Ada yang memang bimbang dulu, seperti janda yang ada di Sarfat, dia bimbang dulu, dia ngeyel dulu dengan Tuhan. Tapi akhirnya dia juga taat dan dia menikmati. Kemanusiaan manusia jelas menghitung sebagaimana murid-murid. Guru, uang 200 dinar mana cukup? Guru, ini ada 5 roti 2 ikan. Tapi dia tetap bekerja. Guru, sudah sepanjang malam aku menangkap ikan tapi tidak dapat apa-apa. Tapi dia bilang, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, berarti dia dengar firman Tuhan. Dan makanya dia taat kepada firman Tuhan. Oke, ada lagi? Udah sih, Bah, gitu. Ya, baik, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Sekali lagi mari, konklusinya adalah bahwa kita sebagai keturunan rohani dari Abraham, berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu pasti akan belajar bagi kita. Tapi bukan hanya sekedar percaya. Ketika firman Tuhan mengatakan Abraham memang sudah semakin tua, tetapi imannya kepada Tuhan tidak pernah berkurang, tetapi dia justru semakin diteguhkan. Dan dia tetap taat kepada Tuhan, melihat, percaya betul dengan sesuatu yang tidak masuk akal pun dia tetap percaya. Untuk itulah bagaimana caranya bagi kita. Kita jangan terpedaya oleh tipu daya iblis yang membuat kita tidak sabar, tidak taat, dan tidak tekun, yang itu akan menghambat berkat Tuhan. Caranya bagaimana? Izinkan Roh Kudus menuntun kita hidup di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama mau belajar mengangkat pujian, kita merenungkan pujian di hadapan Tuhan lebih dari napasku Bapa. Pegang tanganku dengan iman.
tinggal di dalam hatimu. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Kau terang yang membuatku melihat. Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu iman bukan hanya hari ini, tapi kami iman harus terus berjalan di dalam iman di sepanjang kehidupan kami. Untuk meraih sebagaimana firman-Mu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat. Kami percaya betul Tuhan, ketika kami mengakui Tuhan dalam segala sesuatu, maka Tuhan akan meluruskan jalan kami. Kami percaya jalan-Mu adalah jalan yang terbaik. Engkau akan memberikan kepada kami kara sepanjang kami tinggal di Gosen, sepanjang kami boleh menikmati Shema. Kami akan menikmati waktu yang tepat, peristiwa yang tepat, tempat yang tepat, orang yang tepat di dalam hidup ini. Ketika kami dekat dengan Engkau dan Engkau dekat dengan kami, kami mau belajar seperti Nuh Tuhan, yang terus berjalan di dalam iman. Tidak terkontaminasi oleh apa kata orang, oleh apa yang dilihat oleh mata, tapi dia lebih mempercayakan hidupnya tentang apa kata Tuhan di dalam hidupnya. Kami mau belajar kepada Yusuf yang tetap setia di dalam menghadapi ujian-ujian iman, karena kami tahu ujian akan iman kami akan menghasilkan ketekunan, dan kalau ketekunan itu menjadi matang, maka kami akan menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kami. Seperti Yusuf, semakin berat persoalannya, justru semakin dekat jawaban dan berkat dari Tuhan. Kami sungguh percaya, kami percaya dalam setiap segala sesuatu ada reward, ada hal yang mau Tuhan berikan kepada kami. Sebagaimana kepada Ayub, bahwa dalam kondisi apapun Ayub juga tetap punya rindu, punya kerinduan untuk di hadirat Tuhan. Makanya wajar kalau Ayub kemudian dipulihkan
akan 2 kali lipat. Karena dia menjadi pribadi dalam kondisi apapun, dia tetap percaya kepada Tuhan, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan berjalan sesuai dengan kebenaran Allah. Kami tidak mau seperti Yakub yang meskipun menggenapi janji Tuhan, tapi dia ingin mempercepat janji itu dengan cara-cara yang tidak benar. Abraham pernah melakukan itu, dia diberkati, tapi dia mendapat malu harus terusir. Yakub juga diberkati, tetapi dia harus mendapatkan jauh merantau, jauh dia harus pergi, mengalami kegersangan dalam hidup. Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Belajarlah, kami belajar seperti apa yang Tuhan kerjakan melalui Yakub, melalui Ayub, melalui Yusuf, melalui Nuh, melalui Abraham. Kami mau belajar Tuhan, melihat dengan mata iman kami, berjalan dengan mata iman kami, seperti murid-murid berkata, sudah sepanjang malam kami menangkap ikan, tidak mendapat apa-apa. Tapi ada kalimat berikutnya, karena Engkau yang menyuruhnya, maka kami akan menebarkan jala juga. Demikian juga dalam hidup kami Tuhan. Mungkin yang kami punya tidak seberapa, tapi biarlah yang tidak seberapa itu, ketika kami taat kepada Tuhan, maka kami akan menikmati pelipat gandaan di dalam hidup kami. Kubur yang sudah terpaku, sudah termeterai, tapi ketika taat kepada firman Tuhan, kubur dibuka, dan mereka membuka dalam kondisi yang tidak mungkin. Akhirnya mereka bisa melihat Lazarus itu dibangkitkan kembali. Demikian juga di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kami ada di dalam rencana dan dalam tangan Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami mau menyongsong di new normal ini dengan sebutan yang baru, nama baru yang mau Tuhan sematkan di dalam hidup kami. Menurut Tuhan sendiri bahwa kami menjadi pribadi yang diberkati oleh Allah. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati setiap pribadi yang hari ini boleh menikmati live streaming ini, yang ada di studio ini. Kami sungguh percaya Engkau yang memiliki hidup kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami siap untuk menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai berjumpa di hari Minggu jam 4 sore. Shalom.